Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesehatan yang baik, memberi kita Islam sebagai petunjuk, memberi akal dan ilmu yang bermanfaat dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah rahmat bagi seluruh alam, serta kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya cintai, guru besar sekaligus sahabat seperjuangan saya yang paling setia, Ayahanda Dr. Emil Abbas. Yang saya hormati jajaran kepemimpinan dan segenap tim pendidik dari Sekolah International Islamic High School, International Islamic Boarding School, dan International Islamic Secondary School. Yang saya muliakan para orang tua, wali murid, yang dengan segala cinta, pengorbanan, kesabaran dan doa telah menghantarkan putra-putrinya sampai ke hari yang berbahagia ini. Yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati, anak-anak sekalian yang kami yakini insya Allah akan menjadi cahaya peradaban masa depan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu dengan segala kerendahan hati. Di tahun lalu saya membawa pidato ini dalam bahasa Inggris, karena itulah bahasa saya sehari-hari yang saya gunakan untuk mengungkapkan asa. Namun saya menyadari bahwa bahasa itu belum tentu merupakan bahasa cinta atau bahasa asa untuk banyak orang, khususnya dalam menitipkan pesan yang bermakna. Untuk itu tahun ini izinkan saya menyampaikan pidato ini dalam bahasa ibu. Selain itu, pidato ini akan cukup panjang. Mungkin terasa lebih panjang dari biasanya, terutama jika dibandingkan dengan jumlah lulusan kita tahun ini yang secara historis adalah yang paling sedikit sebenarnya. Namun jangan surut semangat. Allah tidak menilai dari kuantitas, melainkan dari kualitas, niat dan amal. Dan justru karena jumlah wisudawan wisudawati kita sedikit di tahun ini, saya justru terpanggil untuk bicara lebih dalam, lebih luas, dan lebih sungguh-sungguh. Karena besar harapan saya bahwa dari jumlah yang kecil ini akan lahir dampak yang sangat besar untuk dunia kita insya Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, berapa banyak kelompok kecil yang dengan izin Allah dapat mengalahkan kelompok besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Anak-anakku sekalian, jumlah kalian mungkin sedikit, tapi semoga seperti mata air kecil di tengah padang yang tandus, yang kelak mengalir menjadi sungai perubahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami sayangi, wisudawan, wisudawati, anak-anak sekalian, mewakili segenap Dewan Senat International Islamic Education Council, kami dengan rasa bangga dan sukacita yang luar biasa menghantarkan kalian pada hari kelulusan sembari mengucapkan selamat atas pencapaian kalian dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah International Islamic Boarding School, International Islamic High School, dan International Islamic Secondary School tahun 2025. Namun bersama dengan hari penting ini, sudah seyogyanya kami menyisipkan pesan untuk mengingatkan kalian kembali bahwa masa depan bangsa ini ada di pundak kalian, anak-anakku sekalian. Maknailah kelulusan kalian karena ini merupakan satu tonggak dari banyaknya tonggak-tonggak berikutnya yang akan kalian raih
seiring perjalanan kehidupan kalian mendirikan suatu peninggalan yang bermanfaat di bumi ini. Hari ini tidaklah hanya sekedar seremoni hari kelulusan semata. Hari ini adalah titik persimpangan antara suatu perjalanan yang telah kalian tempuh dan masa depan yang masih menanti untuk dituliskan. Karena dari sinilah perjalanan sejati kalian sebagai rahmat untuk semesta alam, sebagai Khalifatullahi fil ardh akan dimulai. Sebelum kita berbicara tentang impian dan cita-cita, izinkan saya mengajak kita semua untuk melakukan hal yang sederhana, namun sangat mendalam, yaitu yang pertama, untuk bertanya, dan kemudian untuk berefleksi, bukan kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Sebagaimana pertanyaan yang diungkapkan dalam firman Allah, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Anak-anakku, Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup sia-sia. Sebagai Muslim, kita belajar bahwa hidup ini bukan sekedar mencari gelar atau status. Hidup ini adalah amanah untuk berbuat yang terbaik, untuk menegakkan kebenaran, untuk menolak kebatilan, dan juga memberi manfaat bagi kemaslahatan dimanapun kita berada. Maka pertanyakanlah setiap langkah. Tanyakan, apa makna hidup ini bagimu? Tanyakan, apakah niat kita sudah lurus karena Allah? Pertanyakan ilmu, apakah sudah memberi manfaat bagi kemaslahatan? Pertanyakan waktu, apakah ia digunakan dalam kebaikan atau terbuang dalam kesia-siaan? Tanyakan, apakah yang sesungguhnya engkau yakini? Dan apa yang sesungguhnya hanya diikuti semata-mata karena tren? Sebab hanya dengan bertanya, kita mulai benar-benar melihat. Dan hanya dengan melihat secara jujur, kita bisa membentuk dunia yang jauh lebih baik. Sebab Nabi SAW telah bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Anak-anakku, setiap nafas kita adalah ibadah jika diniatkan karena Allah. Setiap ilmu yang kalian peroleh di IBS, di IHS, dan di IISS bukan hanya untuk lulus ujian dunia, tapi juga untuk lulus dari ujian hidup. Hari ini kalian telah lulus dari sekolah-sekolah yang dibangun dengan visi besar, yang berjuang keras untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kualitas pendidikan global. Lembaga yang bukan hanya mengajarkan ilmu kepada kalian, melainkan juga menanamkan identitas dan tujuan hidup. Jangan habiskan usia mudamu hanya untuk mengejar dunia. Sebab dunia adalah ladang dan akhirat adalah hasil panen. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum ia ditimbang untukmu." Ini adalah pesan muhasabah bahwa setiap langkah kita harus bernilai. Setiap waktu harus bermakna. Jangan biarkan hidup kalian larut dalam kesia-siaan. Jangan biarkan sosial media mencuri fokus kalian. Jangan biarkan konsumerisme melemahkan jiwa kalian. Anak-anakku yang berbahagia, izinkan saya berbagi sedikit cerita. Pada Idul Fitr tahun ini, saya diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa peninggalan nenek moyang kita. Di antaranya yaitu adalah Mezquita di Cordoba, sebuah masjid agung yang kini menjadi simbol sejarah panjang umat Islam di Eropa.
Saya kemudian melangkah di taman-taman Istana Alhambra di Granada, di mana seni, sains, dan spiritualitas menyatu dalam harmoni yang luar biasa. Dan ketika saya melihat tulisan-tulisan kaligrafi di dinding-dinding itu, tertulis di antaranya, La ghalib illallah, tiada kemenangan selain dari Allah. Sambil menatapi dengan rasa kagum, saya merenung dalam diam. Rupanya, umat Islam dahulu bukan hanya hebat secara iman, mereka juga unggul dalam ilmu dan peradaban. Di masa keemasan Andalusia, umat Islam membangun perpustakaan terbesar di dunia, mendirikan universitas di Cordoba yang menjadi rujukan negara-negara Eropa, mengembangkan sistem irigasi, teknik bangunan, kedokteran, astronomi, matematika, filosofi, dan membangun masjid yang indah di mana-mana. Ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi, Al-Khawarizmi, dan Ibn Rushd bukan hanya menjadi cahaya bagi umat Islam, mereka bahkan menjadi obor bagi dunia. Mereka menunjukkan bahwa menjadi alim tidak berarti pasif. Menjadi taat kepada Allah tidak berarti anti kemajuan. Justru sebaliknya, tauhid yang kuat membawa mereka melangit dalam ilmu dan amal. Warisan-warisan itu bukan untuk dibanggakan saja, tapi untuk dihidupkan kembali. Peninggalan nenek moyang kita di Andalusia adalah bukti bahwa Islam dan kemajuan bukanlah kutub yang bertentangan. Mereka membangun bukan karena ketenaran, tetapi untuk memberi manfaat. Mereka belajar bukan untuk kesombongan, tetapi karena sadar bahwa ilmu adalah amanah dari Allah. Dan itulah tugas kalian hari ini. Kalian adalah penerus dari semangat Andalusia. Kalian tidak sedang memulai dari nol. Kalian mewarisi peradaban besar yang pernah menjulang tinggi, bahkan kini masih bisa dinikmati oleh berbagai bangsa dari seluruh penjuru dunia. Kini saatnya kita melanjutkan perjuangan itu. Bangun dunia, tapi jangan lupa akhirat. Mimpi kalian boleh besar, menjadi insinyur, ilmuwan, diplomat, pengusaha, atau pemimpin bangsa. Tapi pastikan mimpi itu disirami dengan niat lillahi ta'ala, bukan ego dan dunia semata. Jangan hanya membangun gedung-gedung tinggi, bangun pula akhlak dan integritas. Jangan hanya menciptakan teknologi baru, ciptakan pula kebaikan yang berkelanjutan. Jangan hanya bicara tentang kemajuan, tapi juga tentang keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Seperti para leluhur kita di Andalusia, jadikan ilmu dan iman sebagai dua sayap untuk kalian. Jangan biarkan salah satunya patah, supaya kalian bisa terbang tinggi, mengharungi dunia dan membawa manfaat bagi alam semesta. Anak-anakku, kalian adalah generasi yang Allah titipkan untuk memperbaiki zaman. Zaman yang gelap, penuh fitnah, penuh kemunafikan, dan penuh ketidakadilan. Ijazah bukanlah akhir dari belajar. Ia hanyalah undangan untuk belajar lebih dalam tentang dunia, tentang manusia, dan yang paling penting adalah tentang diri kalian sendiri. Jangan pernah berhenti tumbuh, jangan pernah merasa cukup, karena belajar bukanlah tugas siswa semata. Belajar adalah tugas manusia. Dan saat kalian belajar nanti, belajar pula dengan keadilan. Belajar pula tentang keadilan. Tentang luka-luka yang terbuka di dunia ini. Hari ini, kita tidak bisa bicara tentang masa depan tanpa menyebut negeri Palestina. Sebuah tanah suci yang berlumuran air mata, bersimbak darah,
namun tetap terdengar lantunan Alhamdulillah di tengah perihnya rasa sakit dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Di sana, anak-anak seperti kalian tidak bisa menikmati hal-hal yang kalian anggap remeh di sini, melainkan mereka tumbuh di bawah bayang-bayang kehancuran. Namun dari reruntuhan itu masih tetap tumbuh harapan dan semangat hidup. Dan di balik penderitaan itu ada pesan yang tidak bisa kita abaikan, bahwa ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Kita tidak harus menjadi pahlawan untuk peduli. Kita hanya perlu menjadi manusia yang berani bersuara walau pelan, yang berani berdiri walau sendiri, yang tidak menjadikan kenyamanan pribadi sebagai alasan untuk berpaling. Perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil, sikap yang jujur, pilihan yang sadar, kehidupan yang tidak sibuk menjadi penting, melainkan sibuk menjadi berarti. Dan disinilah saya ingin mengingatkan kalian, bahwa musuh besar zaman ini bukan hanya kebodohan dan kemiskinan. Musuh besar kita adalah kekosongan makna. Kita hidup di dunia yang menilai manusia dari apa yang mereka miliki, bukan dari apa yang mereka perjuangkan. Dunia yang meminta kalian untuk terus membeli, terus membandingkan, terus mengikuti, hingga lupa siapa diri kalian yang sebenarnya. Jangan biarkan dunia mencuri jiwa kalian. Jangan habiskan hidup untuk mengejar yang sementara. Kalian bukan hanya pengguna, kalian adalah pencipta. Kalian bukan hanya penonton, kalian adalah pelaku perubahan. Anak-anakku, negeri ini tidak hanya butuh generasi yang pintar, tetapi generasi yang peduli, yang tidak takut bertanya, yang terus-menerus belajar sampai ajal menjemput, dan yang tidak pernah berhenti berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah cahaya yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati. Maka jagalah hati kalian, karena sesungguhnya orang berilmu itu pasti berhati luhur. Karena tidak lain adalah Allah yang menanamkan ilmu pada relung hati seseorang. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang keberhasilan akademik, kita juga harus berbicara tentang hati nurani. Maka ketika kalian berpijak ke masa depan dari sekolah ini, melangkahlah dengan kepala yang tegak. Bukan karena kalian sudah tahu segalanya, tapi karena kalian siap untuk terus mencari, terus menggali, terus memberi. Jadilah generasi yang memikul harapan, bukan sebagai beban, tetapi dengan keyakinan. Percayalah bahwa setiap langkah kecil kalian bisa menjadi bagian dari perubahan besar dunia. Ketahuilah, ketika saya berdiri di dalam Alhambra dan melihat keindahan arsitektur yang masih berdiri kokoh meskipun sudah beratus-ratus tahun, saya tidak hanya melihat bebatuan dan dinding-dinding bisu. Yang saya tatapi adalah doa, niat, dan cita-cita leluhur kita yang membekas dalam sejarah untuk menjadi petunjuk bagi kita penerusnya dalam menampakkan masa yang akan datang. Kini giliran kalian meninggalkan jejak. Jejak yang tidak hanya terlihat oleh manusia, tetapi dicatat oleh malaikat dan diridhoi oleh Rabb semesta alam. Derapkan langkah di muka bumi ini dengan keberanian. Teruslah belajar bak kehausan ilmu dan hiduplah dengan penuh keikhlasan dan siap melakukan kebaikan. Kelak, semoga anak-anak kalian, cucu-cucu kalian akan berdiri di hadapan karya kalian dalam bentuk ilmu, akhlak, atau perubahan sosial apapun dan berkata,
Inilah warisan generasi yang mencintai Allah, mencintai ilmu, dan mencintai kemanusiaan. Selamat atas kelulusan kalian. Selamat atas awal perjalanan yang baru. Kami semua bangga, dan lebih dari itu, kami semua percaya bahwa kalian bisa memajukan dan memakmurkan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penuntun setiap langkah kalian, menjadikan ilmu kalian bermanfaat, dan menjadikan kalian termasuk hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan dimuliakan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.